Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ثم أما بعد. Tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, semua kita yang hadir di rumah yang paling mulia di atas muka bumi ini, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa itu? Dari bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab saat itu, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Namun saya bertanya, apakah di antara kita ada yang sudah sujud syukur kepada Allah? Jika udah, alhamdulillah, karena doa kita dikabulkan. Doa yang kita harapkan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, bersujud syukurlah kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Seseorang yang mendapatkan nikmat, hendaknya ia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang ada itu adalah hidup di bulan Ramadan. Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah kalau tepatnya dengan bahasa Arab, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya ada dua orang yang masuk Islam dari daerah Bali, distrik Qudha'ah, bukan Bali yang di sini, tidak, tapi di Arab. Dua orang ini masuk Islam di masa Rasulullah. Salah satu daripada yang kedua ini meninggal ketika dalam satu peperangan, berarti dia syahid, betul? Namun satunya lagi diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Ia lakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Maka seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah, saya mengungkapkannya dengan sesuai makhrajnya, jadi Talhah bin Ubaidillah. Kalau orang Indonesia akan sebutkan Talhah bin Ubaidillah gitu ya. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang dari 10 yang diberitakan masuk surga. Malam hari dia bermimpi, dalam mimpinya diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk surga terlebih dahulu adalah yang mati syahid? Tidak. Yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Sementara yang mati syahid masuk sesudahnya. Talhah bin Ubaidillah heran. Maka ketika pagi dia jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita mungkin juga heran, kenapa ini yang masuk duluan surga ini adalah yang diberi umur hidup di bulan suci Ramadan? Bukankah yang syahid ini lebih mulia? Itu pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ada di dalam diri Talha bin Ubaidillah. Lalu ditanyakanlah kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, singkat saja jawaban Rasulullah, alaysa qad shama ba'dahu Ramadan? Bukankah ia telah hidup sesudahnya di bulan Ramadan? Wa shalla 6,000 rakaah, dan melaksanakan 6.000 rakaat salat. Wa kadza salat sunnah, begitu juga melakukan salat sunnah. Jadi alhamdulillah saja tak cukup, tambah dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan keinginan keras jujur di hadapan Allah, kita melaksanakan amal-amal baik di bulan suci Ramadan ini insya Allah. Bapak Ibu sekalian jamaah muhajirin, terkesan ya, tadi saya selesai sholat, terbersit di dalam hati saya begitu, mohon maaf saya sampaikan, dan ini adalah bentuk apresiasi kepada jamaah Masjid Al-Muhajirin, rela menanti, ridho menunggu untuk mendengarkan kajian. Biasanya sesudah sholat zuhur itu jamaah yang ikut pengajian tak banyak, apalagi ada zikirnya, kemudian sholat sunnah ba'diyah. Jangankan ada zikir dan sholat sunnah ba'diyah, tahu saja ada pengajian sesudah zuhur itu sudah mulai ada yang mundur. Ini saya lihat tadi zikir ba'da sholat, kemudian sholat sunnah ba'diyah, saya lihat jamaah masih tetap berada di dalam masjid. Semoga detik, menit, waktu kita menanti ini menjadi tambahan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, karena jamaahnya ini banyak, saya minta ada yang moto saya dari belakang. Boleh? Boleh Pak Jun? Dan ini adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Taman Karya, betul? Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk menyampaikan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan ini hanya ada waktu 2 pertemuan. Di Masjid An-Nur, di aula Masjid An-Nur, saya mengisi 1 jam sampai 1 jam setengah. Terima kasih. 75 pertemuan. Kita di Ramadan 2 pertemuan. Bisa tak selesai? Tak mungkin. Maka panjang umur, sehat walafiat, tidak hanya bulan Ramadan saja kita ketemu. Jika ada waktu, insya Allah saya luangkan untuk di Masjid Al-Muhajirin yang saya lihat jamaahnya luar biasa semangat thalabul ilminya. Mudah-mudahan ada waktu. Ini masalahnya waktu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr. Ada yang bisa mengulang? Ada, tapi malu mengucapkannya. Tak apa-apa. 2 peristiwa terjadi, dan peristiwa ini adalah peristiwa yang besar sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 peristiwa ini terjadi akan saya sampaikan, dan kita mengambil hikmah dari 2 peristiwa yang terjadi sebelum lahir Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama ditulis oleh seorang bernama Ibrahim Al-Ali dalam kitab Sahihu As-Sirah An-Nabawiyah. Apa peristiwanya? Penggalian sumur Zam-Zam. Penggalian sumur Zam-Zam. Kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim, memuliakan Nabi Ismail dan keluarga Nabi Ibrahim karena kesabaran ketabahannya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Siapa istri Nabi Ibrahim? Siti Hajar. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sedikit saya tarik peristiwa yang terjadi sebelumnya jauh. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membawa istrinya dan anaknya yang masih kecil bernama Nabi Ismail alaihissalam ke satu lembah yang tidak ada pohon dan tidak ada air. Sampailah di situ. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tak ada air, tak ada pohon. Bayangkanlah kalau salah satu dari ibu jamaah di sini dibawa oleh suaminya dengan anaknya yang masih bayi ke tempat padang pasir yang panas, tidak ada air, tidak ada pohon. Lalu bapaknya meninggalkan. Kira-kira ibunya bagaimana? Begitu juga dengan Siti Hajar. Logis, biasa itu, normal. Siti Hajar bertanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan. Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim tak menjawab. Tak menjawab, Pak. Ditanya lagi oleh Siti Hajar, Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Kami tinggal di sini, engkau pergi. Tak dijawab. Yang ketiga ini pertanyaan, biasanya kan sampai 3 kali. Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Barulah dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya. Maka saat itu Siti Hajar dengan penuh yakin kepada Allah, ia katakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kita. Jadi pertanyaannya tadi itu, Allah, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Kalaulah memang Allah yang perintahkan engkau, maka aku yakin Allah tidak akan sia-siakan kami walaupun di tempat yang tidak ada air, yang tidak ada pohon. Yakin tapi. Karena Allah bisa mengadakan yang tidak ada, betul? Dan Allah saja yang bisa mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang ada. Dan itu satu keyakinan Siti Hajar. Karena Nabi Ibrahim pergi atas perintah Allah, maka dia yakin. Bahkan bahasanya itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi bahasa, karena saya di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Idzan lan itu artinya sekali-kali tidak. Yudayyi'ana Allah. Sekali-kali Allah tidak menyia-nyiakan kami. Menggunakan lan, Pak. Kalau la, Allah tidak. Namun lan sekali-kali tidak, itu bentuk keyakinan. Ternyata keyakinan daripada sosok wanita yang luar biasa ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu usaha. Siti Hajar yakin akan pertolongan Allah, air akan tiba. Cukup? Enggak, harus usaha. Di mana Siti Hajar berlari dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, selesai di Marwa. Selesai di Marwa yang ke-7. Karena melihat fata morgana, air itu. Lari, ternyata bukan air, itu usaha. Airnya keluar di mana? Kalau kita melihat sumber air Zam-Zam, maka dia tidaklah keluar di tempat lari-lari kecilnya Siti Hajar. Padahal lari-larinya di sini, usahanya di sini, tapi keluarnya tidak di situ. Di mana keluarnya? Di tempat Nabi Ismail sedang terlentang, di bawah ujung kakinya, atas pukulan ujung sayap daripada malaikat Jibril. Keluarlah di situ air. Tempat usaha entah di mana, airnya keluar di mana. Ini menunjukkan berbuat sajalah, bekerja sajalah. Rezeki itu Allah yang menentukan dari mana saja dia akan tiba. Air Zam-Zam ini keluar. Jadi Bapak Ibu yang melihat Allah, perjalanan sejarah air Zam-Zam ini akhirnya tertutup. Ada satu kabilah namanya Jurhum. Ini kalau sejarah seperti itu panjang.
Ada kabilah namanya Jurhum tidak begitu memperhatikan, sehingga ada kabilah dari luar datang, dia timbun sumur Zam-Zam itu, dia timbun. Ada alat perang, pedang, kemudian kekayaan sebagian perhiasannya ditaruh di situ. Akhirnya tertimbunlah sumur Zam-Zam ini. Nah, di masa Abdul Muttalib yang ketika itu hanya memiliki satu anak namanya Harith. Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad, anaknya banyak, diantaranya adalah Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Di masa penggalian sumur Zam-Zam, dan ini peristiwa yang saya sampaikan, anak Abdul Muttalib baru satu, laki-laki, namanya Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dikisahkan ataupun diriwayatkan ataupun disampaikan dalam kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah, dan yang menyampaikan itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, menceritakan kepada kita suatu ketika Abdul Muttalib tidur di Hijr Ismail yang setengah lingkaran. Lulu ini berada di dalam Ka'bah. Nanti saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada waktunya kenapa berada di luar sekarang. Dulunya berada di dalam kotak Ka'bah, namun sekarang kita lihat dia berada di luar kotak Ka'bah. Orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah, maka berebutkan orang sholat di Hijr Ismail karena itu adalah di dalam Ka'bah. Abdul Muttalib tidur di Hijr, lalu ata'atin, di dalam riwayat sirah dikatakan itu, tahu-tahu ada yang datang dalam mimpi, dan kemudian yang datang ini mengatakan ihfir tibah, galilah tibah. Asal kata tibah ini adalah yang kita tahu toyib. Kenal toyib Bapak Ibu? Tahu toyib ya? Bukan yang pergi pagi pulang pagi, bukan ya. Toyib yang artinya adalah baik. Ihfir tibah, galilah tibah, dalam mimpi. Lalu Abdul Muttalib dalam mimpinya bertanya, "Ma tibah?" Apa itu tibah? Tak dijawab. Nah, tibah ini nanti adalah nama kota Madinah. Ya, Madinah disebut dengan Yathrib, disebut juga dengan tibah. Karena tak dijawab, tak ia lakukan. Apa yang mau digali? Keesokan harinya tidur di tempat yang sama, Hijr, lalu bermimpi. Ada yang datang dan mengatakan ihfir barrah. Barrah dari asal kata birrun. Birrun artinya adalah kebaikan dan kesucian. Maka Abdul Muttalib dalam mimpinya bertanya, mal barrah? Apa itu barrah? Yang tadi memerintahkan pergi tak menjawab, padahal disuruh gali. Keesokan harinya Abdul Muttalib tidur di Hijr. Ini kerjanya tidur aja nih? Bukan, memang waktunya tidur. Bermimpi lagi yang ketiga. Datang, dan yang datang ini mengatakan ihfir mabnunah. Mim, dot, nun, waw, nun tak marmutah. Yang artinya adalah sesuatu yang bernilai dan berharga tinggi. Namun ketika ditanya oleh Abdul Muttalib kepada yang datang dalam mimpinya ini, mal madnunah, apa itu madnunah? Tak dijawab, dan yang datang ini pergi. Kapan ada jawabannya ini? Saya diperintahkan untuk menggali, tapi yang saya tanya tak menjawab apa yang saya gali. Keesokan harinya, begitu dalam kitab sirah, wa kanal ghad. Ghad artinya adalah besok. Keesokan harinya Abdul Muttalib tidur di Hijr, lalu bermimpi yang datang dan mengatakan ihfir Zam-Zam, galilah Zam-Zam. Ditanya oleh Abdul Muttalib dalam mimpi, ma Zam-Zam, apa itu Zam-Zam? Baru di sini ada jawaban. Ma'u Zam-Zam la yanzifu abadan wa la yudham. Yang artinya Zam-Zam adalah sesuatu yang begitu dalam. Apanya Pak kalau di bawah itu?
Dasarnya itu begitu dalam. Wala yuzam, sesuatu yang tak pernah sedikit. Jadi air Zam-Zam itu dasarnya begitu dalam dan tak pernah sedikit. Itulah Zam-Zam. Ternyata ungkapan yang pertama tiba, ungkapan yang kedua barrah, ungkapan yang ketiga madnunah, ini adalah sifat daripada air Zam-Zam. Tiba, baik dia. Barrah, baik dan suci. Yang ketiga tadi apa? Madnunah, berharga, bernilai tinggi. Itulah air Zam-Zam. Maka kan ada istilah sekarang banyak tuh nama-nama air itu, kalau warna ungu, warna biru. Kalau di kita itu warna kuning biasanya, rusak tuh airnya. Kalau warna ungu itu bagus, berarti pH-nya. Air Zam-Zam itu pH-nya paling tinggi baiknya. Ada seorang Jepang menganalisa dengan mikroskop, dilihat air Zam-Zam kristalnya begitu cantik, dilihat. Ada juga air yang dibaca bismillah dan air yang tidak dibaca bismillah. Dianalisa oleh orang Jepang, air minum yang dibacakan bismillah dengan air minum yang tidak dibacakan bismillah. Ternyata ketika dilihat, itu kristalnya luar biasa cantik. Seseorang yang minum dan sebelum minum dia ucapkan bismillah, sementara yang tidak diucapkan bismillah tak jelas. Air Zam-Zam setiap hari, setiap waktu, setiap menit orang tawaf, dan tawaf itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka air Zam-Zam dikatakan di dalam mimpi Abdul Muttalib yang datang itu adalah malaikat. Malaikat mengatakan air Zam-Zam adalah sesuatu yang tak pernah habis dan sumbernya dari kedalaman yang begitu dalam, bahkan disifatkan di mana posisi air Zam-Zam yang tertimbun itu. Dalam mimpi Abdul Muttalib, tempatnya di sini. Nah, ada tempat tertentu yang disifatkan. Abdul Muttalib bangun, lalu kemudian mengajak anaknya yang tadi saya katakan baru satu, namanya Haris. Diajaklah Haris, Riz. Nah, itu kalau orang Indonesia. Orang Indonesia itu ujung nama saja yang dipanggil. Sutrisno, no katanya. Ya, atau Su, tak enak itu Su, Pak. Tris, gitu. Tapi kalau orang Arab memanggilnya lengkap. Ya Haris, wahai Haris. Ya Muhammad, ya Ahmad. Nama saya saja di Arab yang susah orang Arab panggil. Karena banyak huruf matinya. Sutrisno, susah. Maka di Mesir saya mengenalkan Badr, Sutrisno Badrun. Saya kenalkan Badr karena saya yakin jika saya kenalkan Sutrisno 2 menit kemudian mereka lupa. Maka lebih baik Badr, karena Badr ini adalah bulan purnama, pasti diingat. Abdul Muttalib mengajaknya, ya Haris, ayo kita pergi ke suatu tempat yang saya bermimpi bahwasanya di situ adalah tempat air Zam-Zam yang tertimbun. Dibawalah cangkul masa dulu lah, dan pergilah ke tempat yang disifati dalam mimpi itu. Digali oleh Abdul Muttalib bersama anaknya Haris, digali, kemudian ditemukan ada pedang, digali lagi, ditemukan sumur daripada bibir sumur Zam-Zam. Keluarlah di situ air. Saya baca riwayat sirah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan dulu itu ketika mendapatkan nikmat mereka takbir. Maka Abdul Muttalib ketika menemukan sumur daripada bibir Zam-Zam, bibir sumur Zam-Zam, ya, air Zam-Zam itu keluar, maka dia bertakbir, Allahu Akbar. Orang-orang saat itu tahu bahwasanya kata Allahu Akbar menandakan ada sesuatu yang didapat. Maka mereka pun berdatangan, pembesar-pembesar Quraisy itu ada berdatangan dan melihat Abdul Muttalib telah menemukan sumber air, dan itu adalah air Zam-Zam. Lalu mereka mengatakan, itu adalah peninggalan nenek moyang kami Nabi Ismail, kami yang berhak memilikinya, kata yang datang tadi, Pak. Abdul Muttalib mengatakan, ma ana bifa'il, saya tidak akan lakukan itu. Saya yang dikhususkan untuk air Zam-Zam ini, dan saya yang dipilih untuk mendapatkan air Zam-Zam ini di antara kalian. Terjadi percekcokan, terjadi keributan di mana orang-orang itu menginginkan air Zam-Zam itu untuk mereka. Mereka yang mengatur, mereka yang mengolah, mereka yang membagikan. Namun Abdul Muttalib
tidak mau, dan dia katakan khusistu, air ini dikhususkan untuk saya yang akan membagi-bagikannya. Nah, salah satu kelebihan daripada Quraisy adalah Quraisy diberi kemuliaan untuk membagi-bagikan air Zam-Zam. Jadi hingga sekarang pemegang kunci itu dari dulu sampai sekarang dari keturunan nama sahabat Utsman bin Tolha. Jadi anaknya, cucunya, cicitnya terus itu yang pegang kunci. Dan itu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah, pertama siqayah, yang mengalirkan air, yang membagi-bagikan air. Bapak Ibu pernah haji dan umroh melihat orang membagikan makanan gitu ya, membagikan air Zam-Zam, dan itu sudah dikhususkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi keributan. Orang-orang pembesar-pembesar ini menginginkan mereka yang membagikan. Abdul Muttalib tetap dengan prinsipnya, saya yang dikhususkan untuk Zam-Zam ini dan saya akan bagikan. Karena terjadi keributan, mereka bersepakat untuk menuju pesisir Syam. Pesisir Syam itu berarti dari Mekah, Madinah naik ke utara lagi untuk menjumpai penengah dari Bani Huzaim, namanya Sa'ad bin dari Bani Huzaim. Nama-nama ini saya yakin Bapak Ibu sekalian tak begitu mementingkan dan bisa jadi lupa. Keluar dari masjid ini siapa namanya tadi kita lupa, tidak masalah ya, yang penting kita sampaikan di sini. Mereka sepakat untuk menjumpai penengah, maka mereka mempersiapkan diri. Abdul Muttalib dengan Abdul Manaf ya, dengan keluarga dari Banu Manaf dan juga orang-orang Quraisy lainnya mempersiapkan bekal untuk menjumpai penengah ini, dengan tujuan penengah ini yang menentukan nanti siapa yang membagikan air Zam-Zam ini, siapa yang berhak mengelolanya. Maka mereka mempersiapkan bekal, membawa onta, dan mereka pun berjalan menuju pesisir Syam. Namun Allah berkehendak bekal ini mulai habis karena perjalanan jauh. Istirahatlah mereka di satu tempat, air sudah mulai habis. Kalau diteruskan perjalanan bisa saja, namun pasti ada di situ yang kekurangan air menyebabkan kematian. Maka Abdul Muttalib mengusulkan, bagaimana kalau setiap kita menggali di mana ia berdiri, menggali tanah di mana dia berdiri untuk mendapatkan sumber air. Jikalah salah satu daripada kita menggali, terus menggali, mati dia, kuburkanlah di tempat galian itu, karena nggak dapat air juga. Namun jika dapat, ya kita bagi-bagi. Ternyata nggak dapat air. Maka Abdul Muttalib mengusulkan, sudah kalau gitu kita lanjutkan perjalanan. Sepertinya sia-sia saja kita menggali di sini, air tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Abdul Muttalib berdiri dan tunggangannya berdiri, tepat di kaki tunggangannya itu keluar air. Keluar air. Dari air itu mereka minum, lalu dibagikan kepada orang-orang yang tadi protes dengan air Zam-Zam. Namun kemudian orang-orang tadi yang protes dengan air Zam-Zam, kepemilikannya Abdul Muttalib mengatakan, sesungguhnya yang membuat engkau mendapatkan sumber air Zam-Zam, dialah yang membuat engkau menemukan air di sini. Maka kembali ajalah kita ke kota Mekah, tidak kita lanjutkan. Ternyata engkaulah yang dikhususkan untuk membagikan air Zam-Zam. Begitu peristiwa ini, Pak. Peristiwa penggalian sumur Zam-Zam ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah nanti akan lahir. Ya, Rasulullah akan lahir. Bapak Ibu, kalau membeli rumah, rumahnya harus ada airnya dulu atau tidak? Harus jelas dulu di sini airnya bagaimana ini. Maka ada sumur, ngebor sumur dulu, ya. Udah ada airnya baru pindah. Subhanallah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang sangat penting itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa tidak makan, namun kita tidak bisa tidak minum. 70% dari tubuh kita ini membutuhkan air. Betul? Makanya ketika kita berbuka, Rasulullah pernah menyampaikan tentang seseorang yang memberi iftar,
walaupun dengan seteguk air. Tubuh manusia 70%, ada yang mengatakan 60-70% adalah membutuhkan air. Maka saya mengibaratkan, jika ini salah mohon maaf. Jikalah tubuh kita ini untuk hidup itu memerlukan air atas izin Allah tentunya, dan air ini menghidupkan kita di atas dunia. Ini ibarat saya ya Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad SAW adalah ibarat air yang membuat kita hidup tidak hanya di atas muka bumi ini, namun kita hidup sejati di akhirat nanti. Maka lahirnya Nabi Muhammad dan kemudian kita diminta untuk mengikuti Nabi Muhammad ibarat air yang kita minum sehingga kita pun mulia di dunia ini, hidup di dunia ini dengan hidup sejati dan hidup di akhirat. Kalau air minum hanya menghidupkan kita di atas dunia, belum tentu menghidupkan kita di akhirat, kehidupan di sorga. Namun mengikuti Nabi Muhammad adalah sesuatu yang membuat kita mulia, hidup sejati di dunia dan mulia hidup sejati di akhirat. Inilah peristiwa penggalian sumur Zam-Zam, yang tentunya penggalian sumur Zam-Zam ini Allah memilih kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggalinya, dan itu tentu atas kehendak Allah, menunjukkan Allah akan memuliakan salah satu dari keturunan Abdul Muttalib. Nanti Abdul Muttalib punya anak sampai 10 laki-laki, dan diantaranya adalah Abdullah, dan Abdullah ini yang nantinya akan menjadi bapak dari Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dilahirkan tidak bisa memanggil abi, tidak bisa memanggil bapak, tidak bisa memanggil ayah, dan tidak mendapatkan pelukan seorang ayah karena ketika lahir ayahnya sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa penggalian sumur Zam-Zam ini peristiwa yang pertama saya sampaikan pada siang hari ini. Ada satu peristiwa lagi, namun sepertinya akan memerlukan waktu yang cukup, sehingga kita akan lanjutkan insya Allah pada pekan ketiga. Sehat walafiat, kuat tenaga kita, siap juga akal kita untuk menerima ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita. Kita akan ketemu lagi insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Semoga amal kebaikan kita di hari ini dan sepanjang bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Allah, kita semua minta ampun, dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.